Gimana caranya kita sadar ini gue lagi di gaslight nih, atau misalnya ini bukan, ini mulai memanipulasi. Nah, apa ya ibaratnya rambu-rambunya tuh gimana Mbak? Paham karakter kan? Paham karakter. Kita pinter ngomong nggak? Oh, kita harus tahu dulu. Kalau kita nggak punya kualitas pinter ngomong, ya cuekin aja. Oke. Kalau pinter ngomong gimana Mbak? Ditembalin balik gitu? Ya, akhirnya kan jadi debat kusir juga sebetulnya. Iya. Makanya pintar bicara tuh bukan cuma dia pintar counter back loh, dia pintar ngomong, abis ini dibalas ini, abis ini balas ini. Tapi tahu timingnya. Gitu loh, membaca situasi sosial, membaca ini orang bakalan kumat atau enggak, ini orang karakternya kayak gimana gitu. Dan tujuan kita untuk apa melakukan hal itu? Untuk memperbaiki situasi atau untuk memperkeruh situasi? Kalau tujuan kita untuk memperbaiki situasi, misal nih sama pasangan, udah tahu tampilannya galak, tegap gitu, kalau ngomong putus-putus gitu kan, pendek-pendek gitu kan, terus dia bilang kamu aja yang baper gitu kan, ya kita bilang iya emang aku kan yang baper, kita bercandain kan? Oke. Oh ya. Gitu. Jadi dia nggak merasa bahwa gue menang nih, gue bisa intimidasi lo, enggak. Kita bercandain, berarti kita bisa mengontrol situasi tersebut. Karena kita punya boundariesnya tadi, emosinya kita jadi nggak baper kan? Gitu. Dan situasinya jadi apa? Jadi cair. Benar. Gitu. Gimana caranya kita sadar ini gue lagi di gaslight nih, atau misalnya ini bukan, ini mulai memanipulasi. Nah, apa ya ibaratnya rambu-rambunya tuh gimana Mbak? Paham karakter kan? Paham karakter. Karakternya ini emang kita nggak bisa ya mau seorang tuh ideal banget, kayak yang ada di konten-kontennya psikolog tuh nggak mungkin lah ada gitu ya. Psikolog aja kan sebenarnya juga masih belajar dan belajar terus gitu. Tapi daily conversation kita tuh kan kita bisa melihat karakter orang ini kayak gimana, dia cara bicaranya seperti apa. Kayaknya orang ini emang irit ngomong, tapi maksud dia tuh tulus, emang orangnya kayak gitu. Ada kan yang abis dia minta maaf kalau melakukan kesalahan, pasangannya dibeliin berlian gitu, ada kan? Itu kan lain cerita gitu kan. Tapi kan ada yang minta maaf tapi menggerutu. Nah itu kan berarti dia belum ikhlas kan? Kan kita bisa melihat hal-hal kayak gitu. Jadi semuanya kita lihat bukan cuma dari perkataan dia, tapi dari sikap perilakunya dia juga. Bener nggak gitu? Yang minta maaf terus beliin berlian bisa aja dia ngelakuin gaslighting. Maaf ya, besoknya berlian datang gitu kan? Iya. Tapi nanti dia melakukan kesalahan lagi gitu. Yes. Tapi ada juga yang maaf ya gitu, aku salah gitu, nggak perlu beliin berlian gitu kan? Udah selesai. Tapi ada juga yang iya aku maaf ya gitu, kamu jadi kayak gini gitu kan. Itu kalau udah pakai kalimat kayak gitu aja tuh udah gaslighting. Wow. Iya kan gitu, contoh-contoh. Ada embel-embelnya tuh ya. Balik lagi kamu lagi gitu kan. Iya. Nah abis itu dia menggerutu gitu. Ini mah orang emang begini. Ya udah batasi emosi kita. Udah. Penting banget tuh. Nggak usah ditanggepin secara emosional omongannya dia. Buat dia itu udah minta maaf kayak gitu. Tulus atau nggak tulus ya sudahlah gitu ya. Kita pasang aja lagu Tulus. Iya gitu. bisa. Jadi memang selain self worth ya, kita harus punya yang namanya atau paham yang namanya self awareness juga. Ya kan, karena dengan kita tahu kapasitas diri kita juga paham tentang orang lain, memahami atau belajar karakter orang lain, kita jadi bisa membuat boundaries tuh tadi tentang emosi. Jadi kita tahu kapan kita kasih energi, kapan enggak. Dan kalau misalnya emang situasi udah parah banget, kondisi gaslightingnya gitu ya, baik itu dalam hubungan, dalam pekerjaan, kalau memang nggak bisa, kita butuh orang lain untuk membantu, nggak ada salahnya untuk reach out bantuan. Tapi kalau emang udah benar-benar nggak bisa dan punya kesempatan untuk cabut,
cabut aja. Karena kan situasi kayak gitu akhirnya ya itu bisa damaging untuk diri kita sendiri, dan kita juga nggak mau ke-trigger terus-terusan yang sampai akhirnya mungkin tadi ribut, jadi konfliknya makin besar, yang akhirnya jadi bingung mau mulai dari mana karena memang terlalu kusut di awal gitu. Jadi menurutku itu penting banget punya self awareness gitu. Kalau misalnya tadi kan kita ngebahasnya banyak dari kalau kita di gaslight, nah gimana kalau misalnya kitanya nih justru yang bikin orang lain ternyata kita adalah seorang pelaku gaslighting. Wow, gimana supaya kita aware juga, jangan-jangan iya benar, betul. Aku atau orang tua seperti itu gitu. Bagus ya kalau aware kayak gitu ya. Jadinya ada refleksi diri dan mungkin keinginan untuk berubah juga gitu dari penggunaan bahasa, walaupun susah banget tuh ya. Karena tuh kan bahasa tuh udah kebentuknya lama banget gitu, dan kita butuh proses untuk mengubah kebiasaan kita kayak gimana gitu. Tapi ada hal yang menarik ketika kita memandang dari sudut pandang pelaku, karena biasanya memang itu tidak disadari gitu. Yang dia ya defense-nya dia, cara dia melindungi dirinya adalah dengan perkataan-perkataan atau perilaku seperti itu yang menuju gaslight itu kan. Rasanya kok agak sulit ya gitu. Tapi kadang kita nggak sadar kita melakukan itu loh. Karena itu terjadi di masyarakat kita. Pas kita lagi misalnya mau pamitan gitu, lagi ngumpul arisan, mau pamitan gitu kan, ntar ketemu lagi ya sama cipika-cipiki gitu, terus sambil lo sekarang ini udah keren ya gitu, sambil tel-tel bisik-bisik gitu. Terjadi kan? Betul, basa-basi. Iya. Kalau kita mau refer ke situ bisa loh itu dikait-kaitkan gitu. Terus sambil misalnya kayak, aduh baju lo tuh ya dari dulu gini-gini aja sih gitu, misalnya gitu kan, kayak nggak ada baju yang lain padahal udah kaya. Ada kan? Tapi itu kan omongan gitu loh yang masa sih semuanya dianggap serius. So tahu timingnya kapan, itu dan ada polanya nggak? Kalau nggak kita jadi orang yang serius banget loh. Iya. Kebayang nggak? Nggak semua perkataan itu gaslight ini. Iya. Jadi nggak semuanya harus diidentifikasi sebagai gaslighting juga, tapi kayak memang dengan kita tahu karakter orang, karakter teman-teman kita, dengan siapa kita bergaul juga, kita jadi tahu nih, oh ini perlakuan gaslighting, ini bukan, ini bercanda. Terus kalau misal, dan kita juga mesti lebih sering sadar diri kitanya tuh lagi overloaded atau enggak, lagi banyak pikiran atau enggak. Kadang-kadang tuh suka ke-trigger gitu karena urusan kita sendiri, kita jadi kayak kita yang melakukan gaslighting karena kitanya nggak bisa meregulasi pikiran kita sendiri dan emosi sendiri gitu. Jadi kayak aku di gaslighting, akhirnya playing victim gitu. Playing victim juga jadi salah satu bentuk gaslighting kayaknya ya. Tuh kan, jadi kita sekarang udah lebih clear juga ya. Emang segala tindak tanduk kita tuh sehari-hari kita tuh mesti lebih aware juga sih gitu ya. Jangan sampai kita menjadi orang, walaupun kadang-kadang sulit banget untuk dihindari gitu ya, memperlakukan orang lain dengan tidak nyaman, tapi walaupun dilakukan tanpa intensi untuk membuat orang lain gak nyaman, tapi kalau misalnya memang ternyata ada orang lain tidak nyaman sama perlakuan kita, minta maafnya tanpa syarat. Itu kali ya. Gitu. Itu yang kelihatan tulus dan bedanya. Minta maaf kalau emang salah. Ada orang kayak are you okay, checking ke teman sendiri gitu ya, are you okay gitu. Kalau membuat orang lain merasa nyaman untuk cerita, kalau misalnya emang ternyata dia nggak nyaman, ya langkah pertama yang harus kita lakukan adalah minta maaf. Kalau memang bisa di clear out gitu, tanpa harus menjadikan diri kita sebagai korban dari gaslighting. Mungkin gaslighting juga ada layernya ya, mulai dari yang tadi cuma bercanda, ada yang emang manipulatif sekali sampai akhirnya kita losing ourselves, mulai mempertanyakan self esteem. Itu mungkin yang harus jadi lampu merah. Dan itu biasanya terjadi hubungan yang dekat sekali. Jadi hubungan pasangan, suami istri, atau anak sama orang tua gitu. Itu harus deket banget. Kalaupun misalnya bos sama bawahannya, itu yang levelnya deket tuh. Deket banget ya. Gitu. Karena itu yang ketemu terus, terjalin komunikasi terus menerus gitu. Kalau misalnya kayak sama temen kan ketemunya cuma pada saat momen itu aja gitu kan. Dia itu susah untuk diidentifikasi bahwa itu ada patternnya, polanya kayak gitu. Tapi kalau sama pasangan itu jelas. Atau sama anak tuh kan tiap hari ada percakapannya, terus emang gayanya kayak gitu, gaya gaslighting, semua keinginannya harus dipenuhi, tapi orang lain tuh salah
orang lain tuh nggak boleh untuk mengungkapkan pendapatnya dia. Ada perbedaan pendapat itu tidak boleh, itu tuh udah kelihatan lah, udah warning. Wow, ayo sekarang makanya kita check into ourselves. Jangan-jangan selama ini kita bilang aku di gaslighting, jangan-jangan kita yang melakukan gaslighting sama orang lain. Nambah satu lagi ilmu ya, satu istilah lagi. Benar. Terima kasih Sam. Thank you.